anak nggak boleh nyenggol, anaknya anak kecil. Udah begitu sama anaknya. Karena saking sayangnya dengan action figure. Nah, berikut ini ada seorang pria yang belum lama ini menikah dan ternyata juga memiliki koleksi action figure yang lumayan dan agak berbeda. Bahkan dia nggak cuma superhero aja, villain juga dikumpulin dan juga olahragawan pun dikumpulin. Langsung aja lah dia, Jonathan Frizzy. Kayaknya disayang-sayang banget ya. Nggak boleh jatuh ya? Ini abis digimbal di mana? Ngeri dia medali. Jangan sampai goyang. Oke. Oke, kita jangan gerak. Jangan gerak. Jangan gerak ya? Oke. Oke. Ini dari film AVP. Iya, AVP. Alien versus Predator. Predator. Mirip merek mobil ya. Tepuk tangan buat Ido. Iya, silakan. Ini agak beda ya, teman-teman lain nih superhero kebanyakan nih. Kalau Ijong nih ada villainnya beberapa ya kan. Memang ada spesifikasi khusus nggak untuk action figure-nya? Rada-rada sakit jiwa dikit sih gua. Oh iya, gimana nih? Kok dikumpulin juga, biasanya anak itu sukanya superhero. Nah ini villain juga menarik. Tadinya awalnya superhero juga gitu, tapi nggak tahu kenapa makin kesini sukanya sama yang penjahat-penjahat gitu. Iya. Kenapa emang yang penjahat itu? Detailnya lebih banyak? Kayaknya detailnya lebih banyak, lebih bagus dan lebih mahal katanya. Investasi ya? Investasi. Sama kayak emas. Sebenarnya gini, kalau benar tapi investasi itu benar. Karena apa? Nanti kita akan bahas bahwa ternyata punya action figure itu bisa sampai miliaran bahkan harganya. Sekarang kita ngomongin harga deh. Yang termahal yang pernah kalian beli. Nah, yang mana aja? Dari Imam dulu deh. Kalau gue yang paling mahal itu ya kostum Superman yang klasik yang dipakai oleh, ini replika dari filmnya yang dipakai oleh Christopher Reeve. Itu paling mahal koleksi gue. Berapaan tuh kalau di rupiah? Itu waktu itu 7 juta. 7 juta. Sekarang itu katanya 7 juta. dolar masih berapa? Dolar waktu itu masih cepet masa. Enggak. Pas dia 10.000 ya? Enggak, ya udah 5 ribuan lah. 5 ribuan. Sekarang Kayaknya ada fotonya deh. Fotonya ada bagus. Oke, kita lihat nih fotonya ya. Itu adalah foto dengan baju replika asli Superman. Iya, Jadi itu bukan bikin sendiri, karena itu asli seperti di sana. Yang dipakai oleh Christopher Reeve di film yang pertama, Superman The Movie. Ada bau Christopher Reeve juga? Hah? Ada baunya juga? Enggak ada, mati. Oh iya, kirain berarti ada selap lagi masih bau. Iya. Oke. Sumpah, belum punya bini ya waktu itu ya. Kalau gue udah ngamuk kali punya Bisa bikin kenapa beli yang asli segala? Kan mahal. Ini masalah otentiknya itu Otentiknya Reeve ya. Dan yang klasik lagi ya. Klasik. Karena asli, Rik. Jadi ketika diraba sama pas di terawang, oh ini asli. Itu uang. Kalau Martino, Kalau gue sih komik. komik. Jadi komik itu ada sertifikat tanda tangan asli dari penciptanya Superman, Oh. Jerry Siegel. Jadi itu Oh. hanya ada 750 di dunia. Hah? Dan gue salah satu dari 750 itu. Berapa Dan tuh ada harganya waktu itu? sertifikatnya. Itu udah plus sama shippingnya 3 juta. 3 juta. Oh, komik. Komik aja. Ada tanda tangan si Jerry Siegelnya. Tapi nggak dibaca nggak? Enggak. Oh nggak dibaca tuh? Iya. Cuma buat dikumpulin aja. Iya, jadi kumpulin aja. Nah, Ijong sendiri mana Jong? Paling mahal sih ini Predator. Paling mahal ini. Kedua ini yang basket Michael Jordan. Michael Jordan ini ya. Kalau ini ada nilai khususnya nggak Michael Jordan ini? Ada kan, ini limited edition, jadi cuma berapa di dunia, sama sekarang juga banyak yang mau beli gitu. Bentar, saya nggak tahu nih action figure mana kayak kotak begini dong. Pelan-pelan. Di dalam. Di dalam. Real ini. Iya, pelan-pelan. Harus baunya kotak-kotak Harus ya. ada ritualnya juga. Iya, nih, Ritual bukanya juga. bukanya ya, harus dari kanan ke kiri. Oke. Nah, Iya. masih dibungkus lagi dalamnya. Michael Jordan ini nggak bisa napas nih kayaknya. Nah, dikeluarin. Apa yang membuat ini spesial dan berbeda? Pertama kali Michael Jordan pakai kostum warna hitam, dan dia menang juara dunia waktu itu. Ini cuma ada beberapa di dunia. Iya. Ini berapa harganya? Waktu beli sih itu sekitar 8, sekarang ada yang nawar 12. Oh gitu. Oh, investasi Wow. benar ya. Ini berapaan kalau ini?
Ini waktu beli 2 digit lumayan. 2 digit. Ya berapa? Nah, mengenai pembelanjaan cowok-cowok yang tentunya juga ternyata menyukai hal seperti ini, bagaimana pandangan para wanita? Yuk kita tanya mereka. Sebenarnya menurut mereka, pria-pria menyukai action figure atau juga jagoan-jagoan ini seperti apa sih? Inilah dia, menurut saya. Hobi kan nggak membatasi umur, dan mungkin mereka terinspirasi dari action figure itu, atau mungkin mereka menemukan hal-hal yang menarik. Kayak lebih produktif aja, jadi nggak kebuang sia-sia. Kayak biasa kan cowok cuma nongkrong gitu, kalau ada hobi kayak ya lebih berguna aja kayaknya, nggak kebuang-buang. Setiap orang punya minat masing-masing kan, untuk emang dia suka action figure, kalau misalnya itu nggak ganggu kayak kebutuhannya dia sih nggak apa-apa. Ngoleksi action figure buat gue tuh nggak masalah, soalnya kan ya kalaupun katanya itu kayak anak-anak, kita kan nggak bisa mungkirin bahwa diri kita walaupun udah dewasa juga pasti masih ada sisi anak-anaknya kan ya. Sebenarnya itu sama aja kayak ya interest lainnya lah. Misalnya lo punya hobi apa, misalnya ngoleksi perangko, ngoleksi apa ya, kalau cewek-cewek tuh misalnya ngoleksi pernak-pernik lucu ya, same thing as guys suka yang ngumpulin action figure. Cuman bedanya action figure kan relatif lebih mahal ya, jadi kadang kalau misalnya orang yang sampai fanatik banget ngumpulin action figure dan benar-benar ngabisin uang yang berjuta-juta buat action figure tuh agak-agak kayak, dude, can you try to do something else yang bisa ngelarin duit sebanyak itu lebih bermanfaat gitu. Ya, luar biasa, ternyata banyak sekali juga para wanita yang mendukung. Gak apa-apa lah hobinya, asal jangan hobi yang lain gitu kan. Masih dimaafin lah. Kalau tadi Imam udah cerita pernah terjadi masalah dengan mantannya dulu yang ketika ketemu dengan seorang yang nggak suka dengan hobinya seperti ini. Kalau Anda berdua gimana? Istri aman hobi ini? Istri aman. Aman ya. Masih Jangan mendukung lah koleksi ya. juga. Selama berimbang. Oh, Berimbang berimbang. maksudnya ya pas juga Sama. Oh, beli ini tasnya seharga gitu ya. Hijau? Kalau enggak sih marah enggak, cuman pernah dia waktu jatuhin, gue panik banget. Enggak ngalah untungnya. Oh iya. Pas anak jatuh bro, hati-hati. Dia jatuh. Nah, di perspektif orang-orang ada juga yang mengatakan biasanya cowok-cowok yang suka begini masih childish. Bagaimana anggapan kalian? Boys, always be boys, pokoknya. Oh gitu. Mendingan main beginian dibanding main yang lain kan? Oh, contoh yang lainnya maksudnya apa tuh? Daripada main sampah kan bau. Mendingan main comberan, mendingan main beginian, ya kan? Dan main perasaan juga capek, kan segala macam ya. Enak lagi. Tapi bicara mengenai action figure, tahun 2008 kemarin ada berita yang mengagetkan. Apa tuh, Tik? Apa? Tahun 2008 ada action figure G.I. Joe terbuat di tahun 1963 terjual sampai harganya nih 2,4 miliar. Ini masih mending. Heeh. Komik Superman kan, Mm-mm. yang first print, Iya. yang pertama tahun 1938. Komik kertas ya. Kertas itu masih ada plastiknya. Hah? Itu 5 miliar. Bagaimana kalau kita bahas yang itu? komik ya, berarti kita bahas komik. Ada beberapa memang komik-komik termahal di dunia. Nah, Bagi penggemar superhero, ternyata bukan hanya action figure yang biasa dikoleksi. Komik-komiknya juga dikoleksi, dan nilai komik tersebut bisa menjadi tinggi sesuai dengan kelangkaannya. Nah, yang pertama adalah komik yang terbit di tahun 1939. Ini merupakan komik pertama Superman, menceritakan tentang asal-usul Superman sampai awal mula yang memutuskan untuk menjadi superhero. Komik ini bernilai sekitar 715.000 US dollar atau lebih dari 7 miliar rupiah. bayangkan ya, 7,5 miliar rupiah hanya untuk komik segini. Kenapa harganya bisa mahal? Karena yang punya udah tua, butuh dana buat berobat. Berikutnya sih. Berikutnya Detektif Comics nomor 27, terbit di tahun 1939. Komik ini dianggap sangat penting karena merupakan kemunculan pertama Batman di dunia. Di tahun 2010 kemarin, satu kopi edisi ini berhasil dijual dalam sebuah lelang dengan harga 1.075.000 US dollar atau lebih dari 10 miliar rupiah. Jadi ngeri banget. Bisa dibilang investasi juga punya komik berarti ya? Iya. Berikutnya ada Action Comics nomor 1, terbit di tahun 1938. Komik ini menandai kemunculan Superman di dunia. Komik ini merupakan kumpulan cerita mengenai berbagai karakter. Salah satunya adalah Superman, di mana kisahnya sebagai superhero tergambar dalam 13
komik ini sangat langka. Saat ini diperkirakan hanya ada kurang dari 100 kopi di dunia. Tahun 2011 kemarin, satu kopi komik ini terjual dengan harga 2,16 juta US dollar atau sekitar 25 miliar rupiah. Dan ini menjadikan komik termahal di dunia. Merinding. Bayangkan, satu kopinya itu 25 miliar rupiah. Di Indonesia satu kopi cuma 3.500. Ini jagoan-jagoan kita ini tahu soal superhero. Bagaimana kalau kita tes sebuah games kecil mengenai superhero, pengetahuannya. Apakah mereka tahu apa atau cuma bisanya ngumpulin doang. Dan kemana-mana hanya di Tonight Show. Biar dekor. Itu ya.